Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi dengan teman-teman tentang bagaimana cara membuat Google Classroom yang khususnya berkaitan dengan bidang keteknikan. Sebetulnya tidak ada yang secara spesifik berbeda dengan cara pembuatan Google Classroom yang mungkin teman-teman sudah tahu dari eh, media yang lain atau dari tutorial yang mungkin pernah ditonton. Cuma dalam hal ini karena saya menggunakan contoh kelas yang akan dibuat dalam bidang keteknikan, dalam hal ini teknik sipil, maka materi ini secara lebih spesifik bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman yang mendalami bidang keteknik sipilan. Baik, kita langsung mulai saja. Jadi hal pertama yang harus dilakukan itu adalah mencari atau mengaktifkan internet browsing yang Anda punya. Kebetulan saya menggunakan Google Chrome, jadi tinggal saya klik saja Google Chrome-nya dan kita sudah dibawa ke layar Google Chrome. Pertama-tama kita ketik Google Classroom. Nah, kita akan dibawa atau diarahkan ke sini. Jadi setelah kita menemukan Google Classroom-nya, kita klik di sini, maka kita akan diarahkan untuk mau menggunakan email yang mana. Kebetulan saya mempunyai 3 email yang berbasis Google, jadi saya pilih satu saja yang ini, saya pilih. Kemudian saya klik, setelah itu diminta memasukkan password. Nah, setelah kita masukkan passwordnya, kita klik berikutnya. Nah, kita sekarang sudah berada di dalam ruang Google Classroom. Jadi di sini tampak ada 2 mata kuliah di mana saya sudah menggunakannya untuk memberikan perkuliahan pada semester yang baru saja berlalu. Jadi ada rekayasa bahan konstruksi di nama mata kuliahnya. Mari kita mulai untuk membuat kelasnya. Untuk memulai membuat kelas, kita perhatikan ada tanda plus di sini. Jadi kita klik tanda plus ini, akan ada 2 pilihan. Jadi pilihan yang pertama itu join class, dan yang kedua create class. Join class ini diperuntukkan untuk mahasiswa yang akan bergabung dengan kelas kita nantinya. Mungkin dalam Google yang berbahasa Indonesia ini perintahnya adalah bergabung dalam kelas, atau yang kedua ini membuat kelas. Jadi kita pilih create class karena kita akan membuat kelas. Kita pilih create class-nya, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik saja, kita beri cawang, dan kita lanjutkan. Nah, kita sekarang sudah bisa mulai membuat kelasnya. Katakanlah misalnya nama kelasnya adalah rekayasa bahan konstruksi untuk kelas, misalnya kelas C. Jadi misalnya kita mempunyai beberapa kelas, dalam satu jurusan itu mempunyai beberapa kelas untuk mata kuliah ini karena masanya banyak.
dan Anda ditugaskan untuk mengajar pada kelas C. Jadi kita beri nama kelasnya seperti ini. Jadi pada bagian section ini kita bisa menuliskan misalnya ini untuk semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Kemudian untuk subjeknya bisa diisi, bisa juga tidak. Misalnya ini kuliah pada jurusan, atau kita tulis saja jurusan teknik sipil, jurusan teknik sipil, fakultas teknik, Universitas Mataram. Maka dengan mengklik create di sini, ini kita sudah membuat satu classroom di dalam media Google Classroom-nya. Ini kita tunggu, masih berproses untuk pembuatan kelasnya. Nah, sekarang kita sudah mempunyai kelas. Jadi sangat mudah prosesnya. Jadi kelas kita namanya Rekayasa Bahan Konstruksi kelas C, semester ganjil, tahun ajaran 2020-2021. Dan ini kalau kita klik, nanti muncul tadi subjeknya jurusan Teknik Sipil Universitas Mataram. Jadi ini pun kalau tidak mau diisi juga nggak masalah. Jadi kita hilangkan kembali. Nah, di sini ada informasi penting yang perlu diperhatikan adalah kode kelas. Kode kelas ini yang akan teman-teman nanti berikan kepada mahasiswanya. Jadi ini tinggal di copy saja. Ini kan bisa di display ini. Nah, tinggal kita copy, kemudian nanti kita kabarkan ke mahasiswa rekayasa bahan konstruksi ini. Jadi saya menyarankan ada baiknya mungkin dibuat dulu semacam grup WhatsApp-nya, sehingga informasi dengan media WhatsApp itu mungkin lebih cepat sampai. Anda kopikan ini, kemudian sampaikan ke mahasiswa yang program mata kuliah ini, silakan bergabung dengan kelas rekayasa bahan konstruksi dengan kode ini. Jadi mereka nanti akan join kelas seperti yang saya perlihatkan pada bagian sebelumnya dengan memasukkan kode ini. Nah, sampai di sini sebetulnya tahapan membuat kelas itu sudah selesai. Barangkali teman-teman ingin tampilan kelasnya ini lebih menarik. Kalau di sini misalnya hanya foto-foto saja, barangkali ingin lebih menyesuaikan temanya dengan mata kuliahnya. Jadi kita bisa pilih tema yang sesuai. Jadi kita pilih tema, kemudian tema ini bisa juga diambilkan dari foto yang sudah disiapkan. Tapi saya di sini lebih memilih untuk mengambilkan dari tema yang sudah disiapkan oleh Google Classroom. Jadi di sini ada banyak tema, ini yang bersifat umum, ini yang mungkin tentang bahasa dan history, ini math and science. Nah, karena ini bidangnya engineering, jadi saya pilih yang ini. Di sini ada beragam dan 6 pilihan, ada yang ada gambar penggaris dan lain sebagainya. Ini yang gambarnya kalkulator, ada yang gambarnya roket ya. Kita pilih katakanlah yang ini yang lebih cocok dengan teknik sipil. Saya pilih yang ini. Jadi tinggal kita select, kemudian background atau tema dari kelas kita sudah berubah. Jadi lebih sesuai dengan teknik
teknik sipil. Langkah selanjutnya adalah memanage, ya, mengatur kelas kita ini di dalamnya itu ada apa saja. Nah, jadi atau sebelumnya saya akan sampaikan dulu. Di sini ada 4 bagian yang penting dari Google Classroom itu. Yang pertama adalah stream, ya, streaming. Kalau di bahasa Indonesia kan ini kira-kira artinya forum. Kemudian ada classwork. Classwork ini lebih kurang mungkin tugas artinya. Ini people, nanti siapa dosennya, siapa mahasiswanya itu akan ada di sini. Kemudian bagian yang 4 itu adalah grade. Grade ini adalah hasil penilaian kita sebagai guru, sebagai dosen kepada mahasiswa kita. Jadi langkah pertama adalah mengorganize, ya, mengatur, mengelola kelas kita. Apa saja yang harus ada di dalamnya. Jadi kita untuk memulainya kita klik classwork. Kemudian mungkin secara umum kegiatan perkuliahan itu dibagi menjadi ada materi kuliah, kemudian ada absensi, dan berikutnya ada tugas dan ujian. Jadi kita bagi kelas kita ini menjadi 4 ruang itu. Jadi ruang pertama adalah kita mulai dari materi kuliah dulu. Jadi untuk memulainya kita klik create di sini, baru kita pilih. Di sini ada pilihan tugas, ada kuis, ini ada pertanyaan, ada material, dan ada reuse post. Kita pilih topik. Jadi kita ketikkan topiknya di sini materi kuliah. Kita tambahkan. Nah, sekarang di dalam Google Classroom rekayasa bahan konstruksi kelas C ini sudah ada ruang materi kuliah. Kemudian kita klik lagi yang berikutnya adalah absensi perkuliahan. Absensi kuliahan. Terus kita add. Sudah punya 2. Kemudian yang ketiga, kita membuat topik yang terkait dengan tugas kuliah atau tugas mata kuliah. Ini supaya lebih spesifik. Dan yang terakhir, yang kita butuhkan itu adalah ujian. Jadi kita add. Nah, sekarang di dalam ruang Google Classroom kita itu sudah ada materi kuliah, ada absensi, ada tugas mata kuliah, ada ujian. Nah, ini susunan ini mungkin terlihat kurang menarik karena kok ujian dimulai dari ujian dulu. Sehingga kita pengennya mungkin mulai dari absensi. Jadi kita tinggal klik ini, kita tarik ke atas. Nah, ini kita absensi perkuliahan. Kemudian setelah itu kita urutkan materi kuliah ini di urutan kedua. Setelah itu ada tugas dan baru ujian. Nah, sekarang urutannya sudah berubah. Nah, sampai di sini sebetulnya kita sudah mempunyai kelengkapan kelas yang sudah siap kita isi. Setelah mempersiapkan ruang kelas di Google Classroom kita, maka langkah selanjutnya adalah kita mulai dengan mengisi materi kuliah dulu. Jadi caranya adalah sebagai berikut. Jadi kita create, kemudian kita pilih di sini. Karena kita akan menambah materi kuliah, maka kita pilih material.
Jadi kita pilih material. Nah, di sini akan muncul kira-kira nanti materialnya ini apa, isi materi dari kuliah kita ini. Misalnya untuk kuliah pertama barangkali kita tulis kuliah 1 ya. Kontrak perkuliahan. Dan pengenalan bahan konstruksi. Konstruksi sipil secara umum. Jadi ini judulnya. Deskripsi ini bisa diisi, bisa juga tidak. Kalau kita mau isi dengan mengulang kembali judul, ya bisa juga, tinggal kita copy saja seperti itu dan paste di sini. Nah, setelah itu kita tambahkan materialnya. Jadi kita add. Nah, sekarang pilihan materialnya itu, materi kuliahnya ada banyak. Kalau materi kuliahnya sudah kita simpan di Google Drive, maka kita klik Google Drive. Kalau ada di link, kita link. Kalau materinya ada di YouTube, kita klik YouTube. Nah, kali ini saya akan mengambil materinya itu dari file yang tersimpan di dalam folder saya. Jadi saya klik file, kemudian saya pilih upload. Nah, baru saya browse, saya cari kemana file itu saya simpan. Nah, kebetulan saya sudah menyiapkan folder kuliah online jurusan Teknik Sipil tahun 2020. Saya klik ini. Saya sekarang mau mengupload file dalam bentuk PDF. Jadi saya klik, dan materi pertama adalah pengenalan bahan konstruksi. Saya double klik di sini. Ini proses uploading materi yang kita punya. Nah, sekarang materi kita sudah masuk ke dalam sistem di dalam Google Classroom ini. Jadi selanjutnya, kalau kita sudah mengupload materinya ini, kita harus postkan. Jadi sebelum kita postkan, kita cek dulu. Jadi materi ini untuk kelas yang mana. Misalnya kalau kita sudah punya beberapa kelas, maka harus dipastikan bahwa ini ada di kelas C. Ini kelas C. Kemudian untuk siapa? Jadi untuk all student atau ada student yang diperkecualikan misalnya. Kita pilih all student. Jadi topiknya apa? Nah, ini kan sudah. Ini tadi, jadi enggak. Jadi kalau saya misalnya klik post ini, materi kuliah ini sudah langsung akan muncul di desktop atau laptop atau di HP-nya mahasiswa kita. Jadi katakanlah saya post. Nah, ini sedang posting. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, maka materi kuliah itu sudah tersampaikan ke mahasiswanya. Nah, selanjutnya ini saya organize dalam bentuk ini karena baru kita buat, jadi kita bawa dia karena ini materi kuliah, saya bawa ke sini, jadi ke materi kuliah. Kemudian mungkin materi ini perlu dilengkapi dengan audio misalnya. Maka kita bisa mengambil dari file audio yang kita punya barangkali atau di YouTube file yang relevan dengan materi ini, atau bisa jadi kita sudah mempersiapkan materi kuliah ini atau yang terkait dengan topik ini di dalam channel YouTube yang kita miliki sendiri. Sebagai contoh misalnya, saya menambahkan materi kuliah tentang pengenalan bahan konstruksi ini
dari materi yang sudah saya siapkan di YouTube. Jadi kita kembali ke create. Jadi kita create, kemudian kita pilih material. Jadi di sini saya ketikkan kembali judulnya, misalnya pengenalan bahan konstruksi sipil. Nah, untuk deskripsinya kita abaikan saja, nggak masalah. Jadi sekarang kita ada. Nah, jadi di sini ini adalah YouTube ya. Kita klik YouTube-nya, kemudian kita klik kemana materi atau judul materi yang ingin kita ambil. Misalnya, karena saya ingin mengambil dari channel yang sudah saya punya, saya tulis di sini JF Engineering Education. Jadi ini nama channelnya. Sekarang saya browse. Nah, sekarang muncul beberapa file yang ada di atau yang sudah dipublish di dalam channel ini. Jadi saya pilih yang sesuai dengan materi kuliah pertama ini adalah rembus beban konstruksi. Kasus beban adalah pengenalan bahan konstruksi sipil. Nah, ini dia. Pengenalan bahan konstruksi sipil. Jadi begitu saya klik, kemudian saya add. Nah, ini sudah masuk ke dalam Google Classroom. Baru saya postkan. Jadi kita postkan. Nah, kalau sudah dipostkan, maka materi tadi itu sudah tersampaikan ke mahasiswa kita. Artinya ada pemberitahuan di sana bahwa dosen Anda sudah memposting materi mengenai pengenalan bahan konstruksi. Baru nanti kita bawa dia ke sini, ke materi kuliah yang pertama, kita sejajarkan dengan ini. Nah, jadi di materi kuliah yang pertama itu sudah ada file PDF, ada link yang bisa dipakai untuk menyimak tentang materi tersebut. Nah, sampai di sini kita sudah mempunyai pengetahuan tentang bagaimana memanage materi kuliah dan materi kuliah tambahan berupa video yang diupload di YouTube. Pada pertemuan yang ini barangkali itu dulu. Satu hal yang penting sebelum saya mengakhiri materi yang ini, saya menyarankan agar materi kuliah itu di-upload setiap minggu ya, setiap kali misalnya mau ada kuliah pada hari itu, kita bisa upload malamnya atau paginya misalnya. Sebab kalau semua langsung di-upload di sini pada satu kali kesempatan, maka ke mahasiswanya itu sudah akan dipenuhi dengan materi kuliah, sehingga nanti kesulitannya itu adalah pada saat mereka mau kuliah, jadi pilihannya itu agak banyak materi yang sudah ada. Tapi kalau kita upload per minggu, itu sudah fokus, oh iya, materi minggu ini adalah yang ini, jadi mereka bisa lebih nyaman untuk melihatnya. Saya kira mungkin itu pada tutorial berikutnya. Saya akan membahas bagaimana cara membuat absensi perkuliahan dan membuat tugas di dalam Google Classroom. Saya kira itu teman-teman, terima kasih. Sampai bertemu kembali pada tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.